Oke semuanya, balik lagi bersama gue Pimen di satu kamar dan sekarang gue nggak sendiri, sesuai janji gue udah sama siapa bang? Halo, nama gue Verlipe. Verlipe, oke idaman semua tiktokers, nggak semua sih, satu siapa? Apa sih? Nggak apa-apa Ledan, di belakang gue udah ada tuh yang ngumpet. Ada Febri kebetulan udah selesai belum Apanya? skripsinya? Ya, Udah selesai. Jadi abis ini gue bakal take out Febri juga. Dia bakal kita tarik, oke? Itu sama Febri ntar ya. Gue ngebahas yang lain. Nah sekarang ini gue mau Pei ngebahas. Ini siapa sih tadi cewek ya? Cewek, namanya nggak perlu. Namanya kita rahasiakan. Ntar kita bakal nanya ke dia mau nama samarannya siapa. iya. Apa sekarang aja kali ditentuin nih? Sekarang aja ya. iya. Nama samaran dia adalah Kursi. Kursi yang sangat empuk, oke? Jadi di sini cerita dia tentang punya cowok nih Pei dia nih. Tapi cowoknya ini malah ngelamar-lamarin orang mulu. Fuckboy. Ngelamarinnya orangnya maksudnya temennya sendiri. Iya fuckboy gitu. Fuckboy. Jadi kita pacaran nih. Heeh. Nah gua malah ngelamar teman-teman lu buat diajak nikah, bukan elunya yang diajakin. Nggak jelas emang. Sinting kan? Nggak jelas. Iya makanya nih ya, coba kita telepon ya. Semoga sih nggak putus-putus. Cantik ya. Cantik kan tapi cantik. Mana dia memanggil bro? Nah, betul nih. Berdering. Semoga aja. Ini udah gede belum ya? Gue gedein dulu deh. Oke. Putih nih. Parah banget cowoknya ya. Gak ada yang ketangkep bro. Nah, Halo? Halo. Halo? Udah tersambung. Kedengeran kan suaranya? Beneran? Oke. Nah kita sebelum mulai nama samaran lagi ya. Gue panggilnya Melati ya. Boleh. Oke, Melati, jadi ntar lu ceritain aja sebab dan akibat dari cerita lu yang ini ya. Dampak buat lu apa ntar bakal kita tanya juga kok. Oke? Ceritain dari awal banget. Nggak usah dari awal banget sih, yang penting pas lu yang ngerasa cerita ini tuh beban banget buat diri lu gitu. Oh gitu. Oke. Oke, coba yuk kita mulai 3, 2, 1, silakan cerita teman curhat. Mulai sekarang. Iya, boleh. Udah di kamar nih. Jadi aku tuh dideketin cowok lewat DM. Ternyata cowok yang deketin aku itu kakak tingkat beda jurusan di kampus aku. Senior ya. Aku sama sekali belum pernah kenal dia, belum pernah lihat dia di kampus juga sih. Terus kita chat di DM itu lumayan berapa hari ya. Pokoknya dari situ kita langsung pindah ke WhatsApp. Nah di WhatsApp itu kita chat 2 mingguan, kurang lebih 2 mingguan. Terus pertama ketemu itu dia jemput aku di kampus pas lagi ada acara. Itu selang 2 hari dari pas pertama kita ketemu itu, dia tiba-tiba ngajak aku main keluar kota. Ngajak keluar kota. Terus akhirnya kita main pulang pergi nggak nginep. Oh, pulang pergi ya terus. Terus habis itu perjalanan pulang, dia tiba-tiba nembak aku gitu aja. Kaget sih, cuman aku mikir di situ ya aku udah nyaman juga kan chat sama dia. Terus juga aku mikir dia umurnya kan di atas aku 4 tahun. Jadi aku mikir dia bakal dewasa, bakal benar kalau misalkan hubungan. Di situ akhirnya kita pacaran. Awal pacaran itu kayak hubungan pada umumnya kalian masih adem aja, nggak ada masalah kayak gitu. Biasa aja ya. Terus setelah sebulan hubungan, di situ kelihatan sifat dia yang apa ya, posesif terus masih. Jadi kayak kalau misalkan aku keluar itu harus bilang, dia emang gak ngebatasin sih, mau aku main sama siapapun, mau main kemanapun dia bebasin, tapi asal harus izin sama dia. Itu meskipun aku keluar rumah mau sebentar mau lama harus benar-benar harus bilang ke dia. Harus bilang. Aku ngeliatnya sih masih batas wajar ya, masih batas wajar, cuman
teman-teman aku kayak apa ya, nganggapnya tuh itu udah nggak wajar lagi sih. Soalnya kalau misalkan aku keluar sebentar tapi nggak bilang, itu dia marahnya resenya tuh kayak ngelebihin cewek gitu. Padahal cuman nggak bilang doang sih, gara-gara itu. Terus setelah itu teman-teman aku itu jadi pada tentang hubungan aku, jadi pada tentang sebagian ada yang selalu ngingetin aku untuk aku jangan terlalu nurut sama dia, sama hubungan. Terus ada juga sih yang deket-deket aku sama orang lain yang mungkin maksud mereka supaya aku nggak terlalu bergantung sama pacar aku gitu. Setelah itu tiba-tiba setelah kita pacaran beberapa bulan, di situ mulai ada masalah. Aku sih menurutnya bukan masalah kecil lagi ya, bukan masalah kecil. Soalnya ini nyangkutnya sama mantan dianya. Jadi tiba-tiba mantannya itu sebenarnya udah lama putusnya, tapi tiba-tiba ada lagi ngedeketin pacar aku. Terus deketin itu kayak ngajak balikan gitu. Dibalikan, dia pertama cerita itu lewat WA sih, masih lewat WA. Terus akhirnya dia bilang mending 2 bulan langsung, kata dia. Terus akhirnya dia ngajak aku ketemu. Setelah itu nggak selama tiba-tiba ada yang nyamperin cewek ke tempat duduk aku sama pacar aku. Jadi aku kenalan biasa, aku masih belum tahu juga sih dia siapa. Akhirnya setelah kenalan, setelah ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu mantannya pacar aku. Terus? Nah di situ kaget sih, kenapa tiba-tiba ada dia gitu kan. Soalnya pacar aku juga sebelumnya nggak bilang sih. Pacar aku bilang ngomong masalah ini, tapi nggak bilang kalau misalkan mau ada mantannya gitu. Di situ dia si cewek ini itu cerita soal mereka hubungan. Jadi mereka itu hubungan kayak udah jauh gitu. Aku nggak tahu sih mereka hubungannya berapa lama. Aku kurang tahu. Terus mereka juga sering banget bareng. Kayaknya sih dia juga masih anak satu kampus juga, tapi aku nggak tahu. Soalnya kata dia bilang kalau misalkan di kampus sering bareng, terus mereka juga sering bareng di kosan gitu, malah sampai tidur bareng di kosan pacar aku. Wow. Terus apa ya? Aku kan sebagai pacarnya dia, wajar lah kalau misalkan aku marah gitu kan ke dia. Terus tetapi pas itu si cewek itu ngancam kalau misalkan aku nggak putus sama si pacar aku ini, si cewek itu bakal ngaduin ke ibu pacar aku. Apa yang udah mereka lakuin, maksudnya mereka sering bareng-bareng kosan kayak gitu-gitu kan. Terus itu ya aku manusia normal, aku juga manusia biasa gitu kan, wajar lah kalau aku langsung mikir negatif soal mereka berdua dan kosan gitu kan. Terus? Jadi aku putusin dia, tapi aku mutusin dia tuh bukan berarti bukan berarti aku kalah gitu. Aku di situ mikirin perasaan ibu dianya. Aku tuh udah lumayan deket juga kan sama ibu pacar itu, jadi kasihan juga kalau misalkan ibunya sampai tahu gitu kelakuan anaknya kayak gimana gitu. Terus aku milih mundur lah. Aku juga nggak mau lah kalau misalkan hubungan tapi yang mantannya masih suka ngikut-ngikutin kayak gitu. Iya, risih ya. Nah udah kita putus, gitu aku kontak sih, tapi terus Instagram kayak gitu itu nggak saling blok. Nah dia juga masih suka ngeliat story aku kayak gitu. Setelah kita putus, aku dengar itu masih katanya sih ya, aku dengar dari teman-temannya dia kalau misalkan dia mau nikah. Ya aku mikirnya aku yang aku korban gitu kan. Aku korban tapi aku masih gini-gini aja, sedangkan dia yang udah berulah, yang udah ngejahatin aku tapi tiba-tiba mau nikah gitu. Kaget. Terus posisi aku juga kan masih belum move on lah dari dianya. Akhirnya terus aku mikir juga kenapa dia nggak ngabarin gitu kan. Mungkin
emang aku bukan siapa-siapanya dia lagi, tapi seenggaknya gitu kan dia ngabarin lah kalau dia mau nikah, tapi enggak, dia sama sekali nggak ngabarin. Terus aku mikir itu benar aja sih kabarnya dia benar-benar bakal nikah gitu. Ternyata selang beberapa waktu dari kabar kalau dia mau nikah, dia tiba-tiba ngechat aku, pokoknya panjang lebar, intinya dia itu minta maaf ke aku, minta maaf. Terus dia bilang mau nemuin aku. Akhirnya dia ada ke rumah, besoknya dia ada ke rumah. Di situ tuh kayak kumpul aja gitu semua di satu ruangan. Itu ada mama aku, ada papa aku, ada dia. Terus di situ dia langsung cerita semua ke mama papa aku, terus minta maaf juga pastinya. Soalnya dia kan dia udah mutusin aku lah kayak gitu. Terus di situ mama di sini maaf ya, bukan lebay atau gimana, soalnya aku tuh dari dulu tuh nggak boleh bawa cowok ke rumah. Nah si boy ini itu cowok pertama yang ke rumah aku. Kalau misalkan cuma ngamperin depan rumah, itu bukan orang pertama sih, cuma yang aku kenalin secara langsung ke orang tua aku, dia yang pertama gitu. Makanya mama terus aku kan orang itu selalu cerita apapun itu, aku chat sama siapa, aku pacaran sama siapa, aku pasti cerita ke mama aku. Akhirnya mama aku tahu masalah ini, terus mama aku juga ikut turun tangan. Mungkin mama aku ketakutan kali ya aku ngalamin hal serupa sama mantannya dia yang sering dibawa ke kosan kayak gitu. Terus di situ mama sama papa aku tuh langsung kayak ngemaafin dia gitu. Kaget sih, segampang itu mama sama papa aku ngemaafin dia. Terus yang lebih kagetnya bukan cuma maafin sih, kan di situ dia ngajak balikan kan ke aku. Terus aku bilang ya udah, gimana mama sama papa, maksudnya kalau misalnya mama sama papa aku masih bisa nerima ya mungkin bisa, aku bilang gitu. Ternyata mama sama papa aku tuh bisa nerima dia, bisa nerima dia lagi. Terus abis itu ya udah, kita di situ pacaran lagi, balikan lagi. Di situ kayak berasa awal pacaran lagi sih. Terus semenjak itu dia jadi lebih sering ke rumah, lebih sering bawain makanan, bantuin ngerjain tugas kayak gitu-gitu, nggak kayak sebelumnya sih. Terus aku mikir kan, mungkin udah kali ya kalau ada lagi masalah gitu, karena sekalinya masalah gede juga gitu. Oh ya, di situ tuh dia tuh ngejelasin itu kalau misalkan cewek, kosan dan semua itu settingan. Jadi semuanya tuh nggak kejadian, benar-benar masalah itu nggak ada gitu. Dia tuh cuman ngarang cerita. Aku nggak tahu sih tujuannya apa, dia tutupin apa aku nggak tahu. Tapi yang jelas itu semua cuma settingan. Nah setelah itu aku pikir akan ada masalah gitu. Ternyata itu baru awal-awal, dan hubungan aku tuh dapat lagi masalah. Aku udah sengaja ketemu sama temen aku. Di situ kita biasalah masih cerita kayak itu. Terus temen aku tahu kalau misalkan aku tuh pacaran sama ini gitu. Temen aku kaget dia kayak yang mau bilang sesuatu tapi kayak ragu gitu. Terus di situ akhirnya kita cuma ngobrol sebentar. Di situ dia udah lama dari situ gue kepikiran kan. Soalnya dia ngomong gini terakhirnya, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja kata dia. Cuman jangan terlalu percaya sama cowok kata dia gitu. Aku jadi kepikiran kan, kayak ada sembunyiin gitu. Jadi temen aku tuh ngajak aku ketemu lagi kan. Nah pas ketemu itu dia obrolan dia tuh langsung mengarah ke arah yang serius gitu obrolannya. Ternyata dia bilang ke aku kalau doi aku tuh pernah ngelamar temen aku. Di situ dia ngasih tahu sih waktunya kapan, dan aku samain. Ternyata pas dia ngelamar temen aku itu posisinya masih jadi pacar aku. Masih pacaran ya, terus? Jadi pacar aku terus. Itu
aku bilang kalau nggak ada bukti aku nggak akan percaya gitu. Di situ temen aku bilang kalau misalkan untuk bukti foto kayak gitu dia nggak bisa buktiin. Nggak bisa buktiin, cuman di situ dia nunjukin screenshot chat isinya tuh si cowok itu, si pacar aku ini bilang nanya ke temen aku katanya gimana diterima nggak kayak gitu-gitu. Intinya kayak ngebahas masalah yang jadi si cowok aku itu ngelamar temen aku tuh secara langsung. Terus Secara langsung, dan pacar aku itu ngejanjiin rumah temen aku kalau misalkan temen aku janji rumah. Jadi kalau misalkan mereka rumah tangga itu dia udah sediain rumah gitu, kayak gitu. Kalau misalkan temen aku sampai mau gitu dan jadi kasih dia, terus kayak gitu. Terus itu ya gimana ya, kaget ya, aku kaget banget gitu. Aku nggak gimana ya, di situ dia bilang kalau misalkan temen aku tuh nggak nerima, katanya udah tenang aja, aku nggak nerima lamaran dia kok, katanya kayak gitu. Itu posisinya temen aku nggak tahu ya kalau misalkan aku tuh udah pacaran sama dia tuh bener-bener nggak tahu temen aku. Terus Setelah itu aku kan dari situ kayak kepikiran terus masa tidur juga, sering nangis juga kalau misalkan inget masalah itu. Cuman di situ aku nahan diri buat nggak ngomongin masalah ini lewat chat atau lewat telepon, karena nggak akan bener sih diomongin langsung gitu kan. Terus Nah itu jadi kita chat pas setelah kejadian itu kayak seolah nggak terjadi apa-apa, masih biasa-biasa aja gitu. Cuman nggak, aku lama-lama nggak kuat juga gitu kan, aku jadi nahan sendiri. Akhirnya hari itu aku mutusin buat nanyain pacar aku kayak screenshotnya kayak gitu-gitu. Aku nanya ke dia, tapi dia nggak ngaku. Ya mana ada sih malingnya ngaku gitu kan. Dia nggak ngaku, bener. Malah dia marah-marah ke aku, katanya ngapain sih nanyain kayak gini segala, terus ngapain sih percaya kayak gini kayak gitu. Terus dia marah-marah ke aku, terus minta maaf ke teman aku, bukan ke aku. Dia ke aku sama sekali gak minta maaf. Aneh amat. Terus Unik sih. Makanya dia benar-benar minta maaf. Pokoknya dia main cuek, dia jadi pokoknya kayak gitu. Terus gitu aku kayak bodoh kali, apa ya, bohongnya gitu kan, dibohongin. Nah sih aku pengen gitu kayak nemenin dia, nyadarin dia sampai dia sadar kalau misalkan aku tuh benar-benar ke dia gitu. Jadi pengen benar-benar nemenin dia dari yang dia banyak ceweknya, dari yang dia nakal ke cewek sana sini sampai dia sadar gitu. Gak tau sih, aku tahu itu goblok banget, tapi ya nggak tahu, pengen aja gitu, pengen kayak gitu. Dan emang aku tuh udah sayang juga kan sama dia. Terus di situ temen aku langsung dimarahin sih sama teman-teman aku. Nah pas putus pertama itu teman-teman aku langsung pada kayak bersyukur gitu kan, soalnya mereka kan udah tentang hubungan aku udah lama juga, mereka pada nggak suka juga sama diri aku. Terus di situ pas aku balikan juga teman-teman aku ada yang sampai ngejagain aku, ada yang nggak nanya sama sekali sama aku gara-gara aku balikan. Dan sekarang atau masalah ini mereka sampai marah-marahin aku, sampai goblok-goblokin aku, katanya aku ngomongnya gitu kan balikan sama yang kayak gitu. Dia tuh nggak gitu sih, aku yang minta maaf. Aku minta maaf kalau misalkan aku udah nanyain ke orang gitu kayak gitu. Terus di situ aku lagi di situ kayak biasa lagi. Dan terus kayak gitu, kalau misalkan masalah meskipun dia yang salah, tetap aku yang minta maaf. Aku selalu dia nggak pernah sama sekali minta maaf. Nah dari situ pas kejadian itu kan sakit kan, aku sakit. Terus dia sama sekali nggak nengok aku. Dia cuma kayak ya ingetin aja dia ada temen obat atau dia makan yang banyak kayak gitu. Dia sama sekali nengok sih. Padahal
rumahnya tuh nggak terlalu jauh juga, masih satu kota sama aku, nggak terlalu jauh gitu. Cuma dia nggak nengok sama sekali. Apa ya, gara-gara hal sepele, gara-gara sepele dia marah-marah sampai bilang kasar kayak gitu. Padahal masalah sepele, dia sampai bilang maaf anjing kayak gitu aku. Kata aku cewek, bener lah itulah. Ya udah, akhirnya aku udahan sama dia. Terus sekarang berarti nggak pacaran lagi ya? Enggak sih, Oke. kemarin banget. Halo Melati. Baik, Melati. ya. Ini kan cerita lu ini kan banyak juga orang yang ngalamin juga ya, nggak cuman lu doang ya. Iya, Lu kan bisa sabar. Boleh nggak bagiin tipsnya gimana lu bisa sesabar itu dan bertahan selama itu sama dia? kalau sabar, bertahan, itu balik lagi ke kita masing-masing ya. Balik lagi kita masing-masing. Aku kan sabar ke dia, sabar ke dia, mau nerima dia meskipun benar kayak gitu karena niat aku pengen bener gitu. Jadi balik lagi ke niat kitanya juga sih. Jadi juang buat hubungan kamu. Tapi itu kita juga harus mikir sih, itu jangan bodoh juga sih. Sebelum kita menghargai orang lain, kita juga harus lebih menghargai diri sendiri gitu. Ya, tapi malah kesiksa cuman gara-gara pacaran doang. Iya sih. Berarti intinya saran dari lu jangan sampai tersiksa banget gara-gara pacar doang ya. Iya. Oke. Pengalaman itu sih. Setelah aku putus, aku berpikir ternyata emang aku kesiksa cuma gara-gara pacaran doang. Tersiksa gara-gara pacaran Sampai doang. sakit, sampai kuliah gitu kan, gara-gara cowok. Berarti mengacaukan semua, bro. Iya sih. Berarti ini ya, makasih banyak ya ceritanya ya. Ya, Iya. Ya udah, gua sama Faye mau bertanggapan nih dari cerita lu. Tapi teleponnya gue putus dulu ya. Jadi ntar kalau misalnya lu mau Oke. lihat tanggapan kita apa dari cerita lu, langsung aja mampir ke channelnya Satu Kamar. Jangan lupa juga di-share ke teman-temannya ya kalau ada yang punya masalah. Oke, Iya. DM aja ke Terima Pemain kasih. Kaki. Oke. Makasih banyak lo ini Melati. ya, Ya. ya. Oke, lihat ya tanggapan dari kita ya. Bye bye. Bye sayang. Berlipe mulai sayang, berlipe. Sayang banget loh, dia cantik sih. Iya memang cantik sih, di foto profilnya memang cantik, cuman oke kita kasih tanggapan aja ya salah satunya. Dari lo apa dari gua dulu ya? Dari lu dulu. Lu dulu dong. Gua nggak tahu. Kan gua ntar sambil penutup. Oke. Dari Pay dulu. Dari gua sih yang pertama kan mereka tuh beda jauh banget ya umurnya. Dan dia beranggapan bahwa kalau pacaran sama yang tua, ini banyak banget mindset yang salah menurut gua. Dari pandangan gua sendiri sih, yang tua tuh belum tentu dewasa cuy. Ya. Itu. Nah, sebenarnya dari situ dulu gua ada teman pernah cerita ke gua main kayak gini. Dia les mobil sama bapaknya. Nah, lesnya tuh sama teman bapaknya. Nah, teman bapaknya ini cabul ke anaknya waktu les Anjir. mobil. Oh, anaknya cewek nih. Dan temen lu. umurnya berapa nih ya? Teman bapaknya tuh umurnya tuh 40 tahunan, udah punya anak. Temen lu cewek ya? Iya, cewek. Anjir. Nah, itu dari situ gua mikir kayak kalaupun umur tuh belum tentu, umur misalkan 20, 30 itu belum tentu menentukan bahwa sikapnya tuh udah dewasa, benar-benar Iya dewasa. sih, Nah, benar itu. sih. Dari cerita yang tadi juga kayak agak nyambung aja sih, kelihatan kan. Nah, yang kedua tuh itu udah jatuhnya ke toxic relationship. Buat kalian yang belum tahu tuh toxic relationship tuh kayak ya misalkan kayak si cowoknya tuh ngerasa kayak dia tuh yang punya segala kuasanya gitu atas kehendak Si ceweknya dalam hubungan itu ya. itu. Jadi dia tuh benar-benar buta mata, tutup telinga kalau misalkan yang dilakuin cowoknya tuh benar, nggak pernah salah. Sedangkan yang dilakukan oleh ceweknya sedikit pun atau seharusnya nggak kenapa-napa dia salah-salahin. Nah, itu dia. Nah, gua sih dengarnya
itu kan 23 tahun terus kelakuannya kayak gitu. Terus yang salahnya tuh dia balikan lagi sama mantan. Yang settingannya tuh apa sih? Itu settingannya tuh katanya dia udah lamaran sama mantannya lah, tidur satu kos lah. Nah itu tuh settingan. Katanya. Nah itu gua nggak tahu sih tujuannya buat apa sih tuh cowok bener. Apakah tujuannya buat ngebikin si ceweknya cemburu entah atau apa. Tapi yang gua lihat maaf ya Melati, ini anggapan gua doang. Si Melati tuh kayak nggak berani ngegertak karena benar-benar sayang gitu. Jadi si cowoknya tuh nginjak terus si Melatinya karena Melatinya ya kayak manut aja. Iya gitu. Nah itu salah dalam hubungan. Kalau misalkan kalian emang bener ngerasa bener, kalian lawan. Nggak perlu kalian nggak minggir apa pacaran tuh harus pakai otak sama hati, jangan hati doang. Serius itu udah salah banget sih dari situ. Nah, iya sih. Itu sih kurang lebih dari lu itu. Oke, dari gua nih ya. Sebelumnya gue juga minta maaf juga buat yang nonton karena tadi kan suaranya mungkin agak putus-putus ya. Cuman inti dari masalahnya ini kan bener kata P tadi, ini toxic relationship. Satu itu, terus yang kedua cowoknya ini bener-bener keterlaluan ya kan yang dicerita dia. Jadi temen dia malah temen si Melati ini dilamar-lamarin gitu. Nah iya itu sih. Sumpah nggak ada otaknya. Iya maksudnya apa gitu? Ya maksud gue juga kayak gini loh. Ini kita sebagai sudut pandang cowok lah ya. Gue sekalipun kayak dulu punya mantan atau sekarang punya pacar nggak pernah kayaknya berpikiran nyampe ngajak serius sih temennya ini. Mungkin kalau emang kita curi-curi pandang itu oke lah ya. Iya itu. Mungkin kan ada yang kita perhatiin dari temennya pacar kita ini yang nggak dipunya pacar kita gitu kan. Tapi kan kalau mau nyampe ngelamar gitu loh, nyampe janjiin rumah bro. Bayangin janjiin rumah. Sedangkan pacar lo sendiri aja tadi katanya dia si Melati ini sakit nggak dijenguk. Iya. Itu sih jatuhnya kayak circle temennya juga pada goblok sih menurut gue. Nah bro. Iyalah harusnya yang benar-benar temen tuh misalkan kalau misalkan dilamar atau misalkan pacar lu ngechat gua gini-gini modusin gua ya harusnya sih posisi teman Melati ini ngasih tahu ke Melati bahwa pacar itu emang goblok. Nah salahnya temennya Melati itu malah nerima si pacarnya masuk dan sampai mau ngelamar bener gak sih? Iya mungkin iya juga sih, kita kan nggak tahu ya chatnya itu ya. Iya, mungkin dari si cowok ini kan nggak mungkin kucuk-kucuk tiba-tiba langsung ngelamar kan. Pasti chatan dulu panjang. Itu dia. Iya pasti chatan panjang. Kita juga walaupun kita punya duit nggak seberani itu langsung ngajak nikah kan. Bener. Paling pendekatan dulu. Itu pasti tuh ya, berarti temennya juga respon kan. Iya pas. Nah yang gua bingung nih sumpah loh cowoknya goblok, temen-temennya goblok gitu. Gua jadi bingung sih. Jadi gue pernah dengar juga sih cerita dari temen gitu. Terus jadi si pacarnya tuh diselingkuhin. Jatuhnya berarti selingkuh kan ya? Selingkuh dong. Ya berarti gue cerita yang di Melati deh. Jadi pacarnya Melati tuh kan selingkuh nih. Selingkuh ke temennya sendiri. Nah pernah berpikiran gak sih kalau temannya sendiri tuh nutupin gitu supaya nggak ketahuan sama Melati, teman-teman circle-nya kan itu teman-temannya pasti banyak kan. Yang dideketin juga pasti misalkan si A nih yang dideketin sama pacarnya Melati. Nah si A tuh temenan sama si B. Nah si B tuh temenan juga sama si Melati. Nah si B-nya lebih milih si pacarnya itu sama si A. Itu circle temennya juga udah rusak itu. Iya pasti ada kayak gitu mah. Nah makanya di sini kan kuncinya nih yang korban itu kan si Melati ya. Mungkin temennya temennya yang lain beberapa tadi kan ada yang ngingetin dia, ngegoblok-goblokin dia gitu kan. Ya cuman memang kalau bagi gue sih kadang saran teman ada benernya juga sih ya. Iya ada juga pasti. Pas kita dikatain goblok ya memang mungkin pandangan teman kita tuh kita kayak gitu. Apa salahnya kita terima, apalagi nyampe si cowoknya ngatain kalau marah ngatain anjing gitu-gitu. Iya, itu sih udah toksik parah sih. Iya sih. Ya bagi kita ya udah bersyukur kalau dia udah putus tadi kan katanya. Iya harusnya. Bersyukur loh. Masih banyak apalagi Melati masih 19 tahun kan. Iya, gila 19 masih tahun banyak loh. Kayak gitu anjir. Iya maksudnya masih panjang masa depannya. Belum ketemu Bang Pei. Melati boleh aja DM itu. Iya begitu ya. Ada lagi nggak sih ya? Nggak ada kali ya pas ya. Ya kita dari masalah itu. Ya kita ngasih semangat aja buat Melati dan depannya gimana. Dan buat yang lain juga bener tadi kata saran Melati mungkin tadi putus-putus ya sabar aja. Sabar tapi kita jangan sabar diam, sabar sambil liatin satu persatu nih tingkah dia seberapa jauh dia bersikap kayak gitu ke kita gitu ya. Nah terus juga saran buat yang lain juga kalau yang kayak gini tadi kata Melati jangan nyampe stres cuman gara-gara pacaran doang. Kayak tadi kata Melati kan nyampe sakit, nyampe kuliah terbengkalai, itu jangan kalau bisa. Kalau terbengkalai gara-gara bisnis sama
cuan Iya, nggak apa-apa. masih nyambung. Kita sakit gara-gara nyari duit atau bisnis sama orang, it's okay lah, ada hasil ke depannya. Kuliah gagal juga oke, ntar masih bisa kita raih lagi kalau udah sukses gitu. Kalau buat pacaran doang jangan dia. Jangan sampai ngerusak lah masa depan kalian gara-gara pacaran doang. Iya. Sebenarnya kayaknya omongan cowoknya tuh manis banget ya. Kayaknya sakti banget ya cowoknya. Gua nggak ngerti sih kenapa Melati sampai bertahan sejauh itu gitu. Udah selingkuhin, terus udah dikatain anjing goblok. Udah kacau lah intinya, bener Udah tadi. kacau sih. Pacaran dan temennya sebagian ada yang rusak. Iya, itu circle temannya sama pacarnya itu udah parah banget. Udah ya. Udah ya, langsung aja kali ya. Kita mau tag juga ntar Bang Pei. Jangan lupa di subscribe channel Fairly Pay. Fairly Pay, ya di situ banyak challenge-nya, dan jangan lupa juga di subscribe channel ini Satu Kamar, Satu share Kamar. juga. Share ke teman-teman lu kalau temen lu pada punya cerita. Lu bisa DM ke Pay, bisa DM ke Siap. gue juga bisa ya. Ntar followersnya Pay, ntar kan gue minta snapgram juga, ntar followersnya dia boleh cerita ke dia, ntar nyampein ke gue. Bisa gue tag juga sama dia. Pokoknya Satu Kamar ini milik kita keluarga debat, oke? Jangan lupa juga di follow Instagram gue Pimen Kaki dan Fairly Pay. @Fairly Pay. @Fairly Pay dan @Pimen Kaki. Dan sampai bertemu di konten kita selanjutnya di Satu Kamar. Salam cerita santuy ini.